Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, para mentor, para tamu undangan, para peserta, melanjutkan seminar hasil orientasi MOOC P3K mengenai tentang nilai dan etika, terutama di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu tentang pemaparan seminar hasil dari Ibu Wiwi Widiati. Mohon maaf saya tidak hafal namanya. Untuk waktu dan kesempatannya, monggo silakan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk memaparkan materi pada saya. Hari ini saya akan melaporkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Saya mengambil tema perizinan magang dan penelitian berbasis web serta deteksi dini masalah kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenalan dulu ya. Nama saya Wiwi Widiati, SPC, ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur. Alamat saya di Sumber, Surakarta. Next. Ya, ini pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ya, waktu pelaksanaan kami tanggal 9 September sampai 26 September 2024, bertempat di Dinas Pendidikan. Kalau saya berarti bertempat di Subkor Organisasi dan Kepegawaian. Kemudian metodenya e-learning di laman Solowasis, masa orientasi di Dinas Pendidikan, dan seminar laporan. Kemudian maksud untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian juga tujuannya, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta juga mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit tentang visi misi Pemkot Surakarta ya. Ini saya bacakan terlebih dulu. Visi RPJMD Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Mungkin saya tidak usah mengulas lebih banyak. Ini misi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 ada 7. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni dan budaya, dan olahraga. Kemudian 5. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk melaksanakan visi Kota Surakarta, Dinas Pendidikan ada di misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni dan budaya, dan olahraga. Lanjut. Nah, ini lampiran peraturan daerah tahun 2021 nomor 8, yang kemudian ada perubahan di peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 bahwa perangkat daerah Kota Surakarta terdiri dari ada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Nah, ini juga bagan dari SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Saya bacakan saja, ada Kepala Dinas, Sekretariat, Subbag Umum, Adum, kemudian ada bidang sekolah dasar, bidang
pendidikan dasar SMP, bidang PAUD dan pendidikan non formal, juga bidang pengembangan pendidikan. Nah, sedikit saya akan mengulik tentang nilai dan etika organisasi terkait dengan profil Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Jadi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Kemudian Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk kurun waktu 1 tahun. Kemudian tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada di tujuan 1, yaitu mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter unggul dengan indikator tujuan yaitu rata-rata lama sekolah dan HLS atau harapan lama sekolah. Nah, dari tujuan tersebut akan di breakdown menjadi sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ada 11 sasaran, ada 2 sasaran, kemudian strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian Dinas Pendidikan Surakarta. Itu ada beberapa strategi yang dikaitkan dengan arah kebijakan-kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah, untuk saya sendiri sebagai analis sumber daya aparatur pertama, ada 30 tugas pokok dan fungsi. Yang terkait dalam laporan ini ada 2 hal, yaitu menyusun instrumen penetapan penciptaan ide baru dan atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi organisasi atau negara, dan melaksanakan layanan konseling kinerja pegawai. Jadi ada 30 tupoksi, macam-macamnya ada banyak, tetapi yang terkait dengan laporan ini ada 2 tupoksi. Ya. Nah, rencana dan hasil kerja P3K ini ada 2 isu yang saya ambil, yaitu proses perizinan yang masih manual sampai saat ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada mahasiswa atau masyarakat datang yang akan melaksanakan proses perizinan di magang ataupun penelitian ataupun prasurvei, itu masih dilakukan secara manual. Nah, ini beberapa memberikan masukan bahwa ingin Dinas Pendidikan itu bisa melakukan proses perizinan secara online seperti itu. Kemudian identifikasi isu yang kedua, bahwa belum ada deteksi dini masalah kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Jadi ada beberapa, sudah hampir 1 tahun saya berada di sini, itu ada beberapa hal yang terkait masalah kepegawaian yang perlu sebenarnya untuk mendeteksi dini sehingga masalah-masalah kepegawaian itu tidak berlanjut pada sanksi pemutusan hubungan kerja. Lanjut. Nah, ini gagasan yang kami angkat adalah perizinan magang dan penelitian berbasis web serta deteksi dini masalah kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah, ada rencana kerja tentang perizinan magang dan penelitian berbasis web. Yang pertama, kami diskusi dengan tim IT tentang layanan website. Yang kedua, merencanakan link upload dokumen perizinan magang dan penelitian. Kemudian menggunakan link Google Form yang dihubungkan dengan email Subkor Orpek. Kemudian 4, uji coba link perizinan magang dan penelitian. Kemudian evaluasi terkait dengan ketepatan, efisien waktu, dan keakuratan dokumen. Ini yang coba kami lakukan untuk memperbaiki sistem perizinan magang dan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah, ini sudah saya coba untuk membuat link Google Form di websitenya Dinas Pendidikan. Jadi saya lihat bahwa Dinas Pendidikan itu memiliki layanan-layanan yang cukup banyak. Salah 2-nya adalah layanan magang dan layanan penelitian. Nah, sebelum saya buat link Google Form itu memang hanya terkait tentang perizinan saja, perizinan magang, persyaratan perizinan magang dan persyaratan perizinan penelitian. Kemudian saya mencoba untuk memasukkan Google Form di link web Dinas Pendidikan. Ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di website kita sudah ada perizinan permohonan izin magang dan permohonan izin penelitian secara online. Walaupun itu masih sederhana, kami menggunakan Google Form saja, tapi untuk spreadsheet-nya sudah nge-link ke email kami di Subkor Organisasi dan Kepegawaian, sehingga ketika ada permohonan izin masuk, itu saya sudah bisa lihat dan mungkin pemohon tidak perlu datang untuk melakukan
mengumpulkan dokumen-dokumen, kami sudah ada di situ. Kemudian hasilnya atau surat izinnya bisa langsung kami kirim by WA ataupun by email, seperti itu. Lanjut. Nah, ini rencana kerja menengah di perizinan magang dan penelitian berbasis web. Ini tahun ini adalah membuat link Google Form untuk perizinan magang dan penelitian. Kemudian tahun berikutnya mencoba berkoordinasi dengan BKPSDM dan BRIDA yang menangani magang dan penelitian. Kemudian di tahun 2026 adalah rancangan website yang terhubung secara langsung dengan BKPSDM dan BRIDA. Ini angan-angan kami di Orpek itu bahwa kita tidak perlu, biasanya harus ada surat dari BKPSDM yang manual yang datang ke sini. Nah, itu mungkin tidak perlu seperti itu. Selanjutnya, website Dinas Pendidikan terintegrasi dengan BKPSDM dan BRIDA. Kemudian yang nomor 2000 tahun 2028 ini mungkin saya nggak ngerti, mungkin nanti teman-teman yang IT website menggunakan AI yang seperti apa begitu, tapi paling enggak itu akan lebih canggih seperti itu. Ya. Kemudian ini yang kedua, ini tentang rencana kerja deteksi dini masalah kepegawaian. Nah, ini mungkin sesuai dengan passion saya di bidang sumber daya manusia. Jadi pertama mengumpulkan data-data masalah pegawai yang sudah ada selama 1 tahun ini yang pernah dilakukan BAP atau berita acara perkara. Jadi itu mungkin akan kami ranking masalah-masalah kepegawaian itu apa saja. Kemudian merencanakan deteksi dini, merencanakan klasifikasi masalah yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kemudian adalah mencoba membuat alat ukur atau screening kepegawaian. Kemudian setahun sekali itu minimal di Dinas Pendidikan itu ada 1 kali untuk screening deteksi dini masalah kepegawaian, sehingga itu akan menjadi baseline di dalam konseling kepegawaian. Jadi saya punya dasar ketika memberikan intervensi itu apa saja sih sebenarnya masalah-masalah kepegawaian yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Karena sampai detik ini memang tidak ada dasar baseline-nya apa saja masalah yang ada di sini. Yang kami lakukan hanya berdasarkan laporan, kemudian kami melakukan BAP seperti itu. Kemudian evaluasi terlebih dahulu terhadap alat ukur. Untuk pemeriksaan alat ukur ini secara kevaliditas dan reliabilitasnya. Ini rencana alat ukur, jadi ini hanya contoh, baru saya kira-kira aja berdasarkan beberapa hal yang sudah saya dapatkan selama 1 tahun di sini. Masalah kepegawaian yang ada di dinas kita, ada masalah pekerjaan, ada kinerja pegawai, ada masalah relasi kerja, relationship antara atasan, bawahan, dan teman. Kemudian perilaku kerja, terus kemudian potensi pegawai. Ternyata pegawai kita itu potensinya ada yang di luar tupoksinya, itu kita belum tahu. Kemudian ada masalah pribadi. Nah, ini beberapa yang sudah saya dapatkan dari BAP. Nah, ini contoh alat ukur, screening alat ukur yang sederhana yang bisa dipakai. Ini screeningnya, ini contoh hanya 6, nanti bisa dikembangkan lagi untuk beberapa hal yang terkait dengan masalah kepegawaian. Misalnya itemnya, pekerjaan yang saya lakukan selalu disalahkan atasan, itu ya atau tidak. Kemudian saya selalu datang tepat waktu, ya atau tidak. Ada teman saya satu ruangan yang tidak mau bicara dengan saya. Kemudian pekerjaan diberikan kepada saya tidak langsung saya kerjakan. Atau saya mempunyai bakat di luar pekerjaan saya. Keluarga saya kurang mendukung karir saya. Nah, ini item-item ini bisa dikembangkan sesuai dengan tema ataupun klasifikasi yang sudah ditemukan. Itu. Nah, untuk rencana kerja menengah di deteksi dini masalah kepegawaian adalah yang pertama tahun 2024 ini klasifikasi masalah kepegawaian dari BAP yang sudah ditemukan ataupun klasifikasi dari literatur kepegawaian. Kemudian membuat alat ukur, kemudian diuji cobakan di dinas kita tahun 2025, kemudian tahun 2026 itu infografis. Jadi hasil dari screening tadi itu bisa kita ukur, kita buat infografisnya berapa persen masalah ini, berapa persen masalah ini. Kemudian kita bisa membuat konseling terjadwal kepada pegawai dengan berdasarkan
hasil yang telah didapatkan dari uji coba alat ukur tersebut. Tahun berikutnya, tahun 2027. Next. Nah, ini menentukan bimbingan kinerja. Setelah konseling dilakukan terjadwal, kita bisa menentukan bimbingan kinerja yang memang saat ini bimbingan kinerja itu dilakukan hanya di BKPSDM. Nah, kita bisa melakukan di dinas kita sendiri, baik itu coaching, mentoring, e-learning seperti itu yang kita susun terjadwal berdasarkan dari baseline yang kita dapat di screening kepegawaian. Kemudian tahun 2028 ini rencananya bahwa konseling pegawai itu atas kesadaran sendiri. Karena konseling itu kalau dipaksa, biasanya saya undang kalau beberapa pegawai yang bermasalah itu diundang untuk melakukan konseling ataupun sekedar ngobrol-ngobrol gitu. Tapi tahun 2028 itu diharapkan pegawai yang memiliki masalah tidak selalu masalah yang berat, untuk masalah relationship dengan teman ataupun masalah kinerjanya itu bisa dilakukan dengan konseling kerja atas kesadaran sendiri. Nah, mungkin ke depan itu saya pernah ngobrol-ngobrol sama Bu AC, kita akan punya ruang konseling untuk SDM seperti itu. Kemudian target selanjutnya adalah pegawai itu sehat fisik dan jiwanya. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, karena pekerjaan kita dari pagi sampai sore itu sangat menyita waktu, sangat under pressure dan cukup stres. Jadi kita perlu untuk pekerja SDM di Dinas Pendidikan Kota Surakarta itu sehat fisik dan jiwa. Ya, kesimpulannya bahwa rencana tentang magang dan penelitian itu berkontribusi pada visi GESIT ya. Visi Kota Surakarta tentang GESIT yaitu berkonsep agile governance, tata kelola yang GESIT. Kemudian untuk rencana kerja deteksi dini masalah kepegawaian itu berkontribusi pada visi tangguh bahwa SDM pemerintah Kota Surakarta itu harus resilient, atau resilient itu daya banting, daya juang seseorang terhadap lingkungannya. Bagaimana dia bisa menghadapi tantangan, bagaimana dia bisa melakukan proses berkelanjutan, juga mengatasi efek yang negatif. Kemudian sarannya untuk Dinas Pendidikan, website Dinas Pendidikan dapat diakses secara online sehingga mengurangi penggunaan kertas. Kemudian rencana deteksi dini masalah kepegawaian dapat minimalisir masalah kepegawaian sehingga tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja ataupun sanksi berat dari BKPSDM. Kemudian bagi ASN Dinas Pendidikan, rencana perizinan ini bisa dikembangkan lagi dengan yang lebih canggih. Kemudian rencana deteksi dini masalah kepegawaian ini dapat dikembangkan menjadi intervensi kepegawaian yang lebih luas lagi. Terima kasih dari saya. Bisa beri aplaus atas paparan Ibu Wiwi Pujiati. Oke, Bapak Ibu, monggo silahkan memberi komentar, mungkin masukan. Mentor dulu. Oke. Ini untuk kesempatannya kami berikan kepada Bapak Haris. Jadi untuk yang terkait dengan perizinan dan magang yang online itu berarti tidak perlu lagi mengumpulkan proposal ya. Jadi proposalnya lewat web, lewat file. Berarti nanti ke depan kami berikan saran supaya tempat penyimpanannya juga disediakan, dalam artian kan nanti kan banyak otomatis ya, file-filenya banyak, jangan sampai hilang. Karena apa? Karena lewat online itu kan suatu saat ada permasalahan apa-apa itu kan kita sudah punya dokumen, file dan sebagainya. Bukan hanya ini sih, sebenarnya hanya semua saja, termasuk untuk yang deteksi dini ya, terkait dengan masalah kepegawaian itu juga tolong filenya ya, apapun filenya, dokumentasinya itu diperbaiki sehingga hasil apapun yang kita buat itu sudah terpampang di situ, di file itu, sehingga kalau ada permintaan data, ada pemeriksaan dan sebagainya, kita sudah punya semuanya. Terima kasih. Jadi berdua tadi dengan Mbak Dia dan Mbak Wiwi ini tadi semuanya bagus ya.
semoga di Dinas Pendidikan, di Subkor Organisasi Kepegawaian juga akan lebih baik ke depan terkait dengan pengelolaan kepegawaian, baik itu terkait dengan izin magang maupun terkait dengan kepegawaian itu sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haris untuk masukannya. Untuk file-file itu memang saat ini masih tergantung pada drive-nya Subkor ya. Kalau kita ingin drive itu kapasitasnya lebih besar, berarti beli ya kayaknya harus beli ini ya, beli memorinya, drive-nya langganan cloud. Langganan cloud ya. Ya sampai detik ini sih masih, karena masih uji coba Pak ya, dengan drive Subkor itu masih cukup ya. Itu mungkin kita akan direncanakan atau mungkin dianggarkan ya untuk beli cloud-nya itu. Teman-teman para oke, monggo silakan Bu Erna. Kami mau coba ini lagi ya Mbak, kayak apa ya, enggak hanya memasukkan atau hanya sharing di sini ya, dimana nanti tugas pokoknya di Mbak Wiwi ini nanti diperizinan ya, atau lebih ke bagaimana mengoptimalkan kepegawaian, artinya apa ya, lebih diizin ya, memberikan perizinan atau mungkin gini di kepegawaiannya, di bagaimana mengidentifikasi atau mengoptimalkan pegawai-pegawai yang ada terutama di Dinas Pendidikan yang di dalam ya. Kalau yang di guru kan sudah nanti di bagiannya pengembangan atau nanti di bidang lah. Itu tadi ada beberapa yang di ini ya Mbak, di jangka menengah atau jangka panjang lah, di mana saya tertarik dengan yang di jangka panjang tadi, bagaimana bisa memberikan konseling atau itu memang nanti ranahnya di BKD, tapi bagaimana alangkah baiknya nanti ke depan mungkin ya itu di Dinas Pendidikan sendiri, bagaimana kalau kita adakan seperti itu, artinya bagaimana bisa mengeratkan antara pimpinan eselon yang di atas dengan bawahan itu bisa hangat gitu, bisa terbuka apa sih permasalahan atau apa ya, kira-kira bisa mengutarakan idenya bagaimana sih Pak harus kita ke depan, atau mungkin ini bisa juga dengan bapak kabit atau Pak ex eselon yang di atasnya kita itu, ayolah kita ke depan kita harus bagaimana sih dengan bisa melaksanakan apa yang ada di dinas ini, potensi apa aja, apa-apa yang harus kita lakukan untuk bisa membuat instansi ini lebih bagus dan kita lebih nyaman gitu, nyaman untuk bekerjanya. Kalau orang sudah nyaman, rasa kata Pak Haris, kalau nyaman bahagia itu ide apapun pasti moncer Mbak, keluar semua. Apapun itu mesti nyambut gaji yo enak, kerja nyaman, bahagia, seneng itu harus ketemu konco itu koncone apik kabeh. Itu enak, itu enggak ada rasa apapun, itu enak. Maka ide apapun masa kan terus bagus gitu nggih. Kemungkinan kalau itu yang ide konseling atau ide bagaimana kita bisa berkumpul memberikan sharing, atau kalau enggak lingkup kecil dulu membicarakan hal yang kok begini ya gitu, diangkat ke lebih besar, kita bicarakan bersama, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa pekewo gitu, itu mungkin lebih enak gitu maksudnya. Nah di situ bagaimana kalau itu menjadikan jangkanya jangan terlalu jauh, jangka panjang itu atau jangka menengah itu kan kadang-kadang saya yakin ya butuh teman-teman itu butuh mungkin ya sekarang agak dalam waktu dekat inilah mungkin bisa enggak itu nanti bisa diaktualisasikan mungkin dengan ide ini dari penjenengan nanti bisa ke atas dengan pimpinan yang di atasnya lagi, supportnya begitu kan. Saya kira begitu Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erna. Jadi kalau kami di Orpek itu memang urusannya tentang SDM ya. Nah termasuk di SDM ini itu tentang magang dan perizinan penelitian itu karena tidak ada yang menghandle, jadi masih saya pegang. Magang anak-anak, teman-teman mahasiswa yang magang itu memang konsultasi tentang pengalaman kerjanya di sini, kemudian izinnya memang ada di saya. Kemudian memang secara tupoksi kami itu lebih ke kepegawaian
SDM di Dinas Pendidikan. Nah, kalau memang aktualisasi itu terlalu kepanjangan tentang konseling pegawai, yaitu nanti akan kami bicarakan dengan pimpinan terlebih dahulu. Karena kan itu belum ada mungkin di DPA-nya juga belum ada ya. Jadi untuk konseling pegawai atau konseling kinerja ini mungkin memerlukan apa, itu masih perlu kami bicarakan terlebih dahulu. Terima kasih masukannya Bu Erna. Mungkin tidak akan jauh-jauh, insya Allah tahun depan gitu ya. Kita akan mulai untuk screening kepegawaian dan bisa melakukan konseling kerja. Terutama untuk ruang konselingnya saya yang belum punya, karena konseling ini butuh privasi. Nggak mungkin kan tahu-tahu datang ke meja saya cerita nangis-nangis misalnya loh ya. Tapi kan nanti malu. Jadi kita butuh ruang. Kemudian bahwa betul sekali bahwa kita itu butuh suasana kerja yang nyaman, yang tidak begitu under pressure begitu, sehingga mungkin ada beberapa agenda yang perlu kita masukkan di Orpek, misalnya kayak outbound, itu bisa kita agendakan ya, yang dari kita aja itu juga perlu dianggarkan. Juga perlu misalnya fokus group discussion yang terutama untuk masalah kepegawaian. Kita bisa sharing dalam satu kelompok yang kecil, ya itu juga belum kami anggarkan. Tapi terima kasih sekali ya. Sampun Bapak Ibu. Sampun nggih. Ya, terima kasih banyak Mbak Wiwi sudah mempresentasikan hasil orientasinya. Kita sekali lagi beri aplaus buat Mbak Wiwi. Kita tutup sesi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.